Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Melanjutkan pembacaan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 95. Sekarang akan saya lanjutkan surat Al-Baqarah ayat 96. Kemudian akan dilanjutkan dengan pembacaan hadis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'atimul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal khair wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahilah faman kana minkum maridan aw bihi azam ففدية من صيام أو صدقات أو نسك فإذا آمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Shallallahul azim. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terkepung, terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah kurban yang mudah didapat dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau gangguan di kepalanya, lalu dia bercukur, maka wajiblah atasnya berfadiah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Apabila kamu telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji di dalam bulan haji, wajiblah dia menyembelih kurban yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Demikian itu kewajiban bayar fidyah bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram, orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Setelah Allah menyebutkan hukum puasa, dilanjutkan dengan uraian mengenai jihad. Dia beranjak menjelaskan masalah manasik. Dia memerintahkan untuk menyempurnakan ibadah haji dan umrah. Lahiriah konteks ayat ini adalah menyempurnakan amalan-amalan ibadah haji dan umrah setelah memulai pelaksanaannya. Maka setelah itu Allah berfirman, sirkum, jika kamu terkepung, maksudnya jika kalian terhalang untuk sampai ke Baitullah dan terganggu dalam menyempurnakan ibadah haji dan umrah. Untuk itu para ulama sepakat bahwa memulai ibadah haji dan umrah mengharuskan penyempurnaan keduanya. Meskipun dikatakan umrah itu wajib atau dianjurkan, sebagaimana keduanya menjadi pendapat para ulama. Syu'ban menukilkan dari Am bin Marah dan dari Syufan as-Sauri mengenai ayat ini. Dia mengatakan, penyempurnaan haji dan umrah berarti Anda mulai dari rumah berniat ihram hanya untuk menaikkan ibadah haji dan umrah serta
Khadijah dari Ika. Banyak hadis yang diriwayatkan melalui berbagai jalur dari Anas dan beberapa orang sahabat bahwa Rasulullah SAW menggabungkan dalam ihramnya antara haji dan umrah, dan ditegaskan dalam hadis sahih bahwa beliau pernah bersabda kepada para sahabat, yang artinya barang siapa yang bawa binatang sembelihan maka hendaklah dia berihram untuk haji dan umrah. Rasulullah juga bersabda dalam hadis sahih lainnya yang artinya umrah itu masuk ke dalam haji sampai hari kiamat. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan dari Ya'la bin Umayyah mengenai kisah seorang yang bertanya kepada Rasulullah. Ketika beliau berada di Jiranah, orang itu bertanya, bagaimana menurut pendapat Anda mengenai seorang yang berihram untuk umrah sedang dia mengenakan jubah dan wangi-wangian? Rasulullah terdiam lalu turun kepada beliau wahyu, maka beliau mengangkat kepalanya seraya bertanya, di mana orang yang bertanya tadi? Saya di sini, jawabnya. Beliau pun bersabda yang artinya mengenai jubah, maka lepaslah, dan wangi-wangian yang menempel pada tubuh maka cucilah. Kemudian apa yang telah engkau lakukan untuk hajimu, maka kerjakanlah hal itu untuk umrahmu. Dan firman Allah, fa in ukhsirtum famas taisara minal ahdain. Jika kamu terkepung, terhalang oleh musuh atau kena sakit, maka sembelihlah kurban yang mudah didapat. Para ulama menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan pada tahun ke-6 Hijrah, yakni tahun perjanjian Hudaybiyah, yaitu ketika kaum musyrikin menghalangi Rasulullah agar tidak sampai ke Baitullah. Pada saat itu Allah menurunkan surat Al-Fat secara menyeluruh dan Dia memberikan keringanan kepada mereka dengan menyembelih binatang kurban yang telah mereka bawa, yaitu sebanyak 70 ekor unta, mencukur rambut mereka dan bertahalul. Pada saat itu Rasulullah langsung menyuruh mereka agar mencukur rambut dan bertahalul, namun mereka tidak mengerjakannya karena menunggu datangnya nasyab atau penghapusan hukum, sehingga beliau keluar dan mencukur rambutnya, dan setelah itu orang-orang pun melakukannya. Di antara mereka ada yang memendekkan rambutnya dan tidak mencukur bersih. Karena itu Rasulullah bersabda, semoga Allah memberi rahmat pada orang-orang yang cukur bersih rambutnya. Para sahabat bertanya, juga orang-orang yang memendekkannya, ya Rasulullah. Dan pada ketiga kalinya beliau bersabda, dan juga yang memendekkannya. Muttafaq alaih. Mereka menyembelih kurban untuk bersama, setiap satu unta untuk 7 orang, sementara jumlah mereka ada 1.400 orang. Ketika itu mereka berada di Hudaybiyah, di luar tanah haram. Ada juga yang mengatakan bahwasanya mereka berada di pinggiran tanah haram. Wallahu a'lam. Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat apakah halangan itu dikhususkan pada musuh saja, sehingga tidak boleh melakukan tahallul kecuali orang yang terkepung musuh dan dia tidak termasuk penyakit atau lainnya. Mengenai hal itu ada 2 pendapat. Ibnu Abi Hatim menukilkan dari Ibnu Abbas berkata, tidak ada halangan kecuali oleh musuh. Sedangkan orang yang jatuh sakit atau tersesat sungguh tidak ada kewajiban apa-apa baginya. Allah berfirman, "Faiza amintum," jika kamu telah merasa aman, dan merasa aman berarti tidak terkepung. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa halangan itu lebih umum dari sekedar pengepungan yang dilakukan oleh musuh, termasuk halangan sakit atau tersesat atau semisalnya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Al-Hajjaj bin Al-Ashari, aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa luka, sakit atau pincang, maka dia boleh bertahalul dan wajib baginya mengerjakan haji pada waktu yang lain. Al-Hajjaj mengatakan, lalu hal itu aku kemukakan kepada Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Maka keduanya pun berujar, engkau benar. Hadis ini juga diriwayatkan oleh para penyusun 4 kitab hadis,
yang bersumber dari Yahya bin Abi Katsir. Diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim dari Aisyah bahwa Rasulullah pernah datang menemui Dubai binti Az-Zubair bin Abdul Muthalib. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin menunaikan haji sedang aku dalam keadaan sakit." Maka beliau pun bersabda, "Tunaikanlah haji dan syaratkanlah bahwa tempat tahallulku berada di mana engkau menahanku." Hadis senada juga diriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu Abbas. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwasanya dibolehkan persyaratan dalam haji berdasarkan pada hadis ini. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i telah mendasarkan kebenaran pendapat ini pada kebenaran hadis tersebut. Sedangkan Al-Baihaqi dan para hufaz mengatakan kesahihan hadis ini. Segala puji bagi Allah. Dan firman Allah, "Fama astaysara minal hadi", maka sembelihlah kurban yang mudah didapat. Imam Malik menukilkan dari Ali bin Abi Thalib mengenai firman-Nya ini. Dia mengatakan yaitu kambing. Ibnu Abbas mengatakan al-hadiyu termasuk 8 hewan ternak yang berpasang, yaitu unta, sapi, biri-biri, dan kambing. Mengenai firman Allah tersebut, As-Sawri meriwayatkan dari Habib dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, dia mengatakan yaitu kambing. Hal yang sama juga diberikan oleh Atta, Mujahid, Tahus, Abu Aliyah, Muhammad bin Ali bin Husain, Abdurrahman bin Qasim, Ali Syi'abi, An-Nakhai, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, Ad-Dahab, Muqatil bin Hayyan, dan ulama lainnya. Dan hal itu merupakan pendapat 4 imam Hanafi, Malik, Asyafi'i, dan Hambali. Al-Aufi menuturkan, jika mampu maka hendaklah menyembelih unta, jika tidak mampu maka hendaklah menyembelih sapi, dan jika tidak mampu maka hendaklah menyembelih kambing. Dalil yang menjadi landasan kesahihan pendapat jumhur ulama mengenai diperbolehkan menyembelih kambing ketika dalam keadaan terkepung atau terhalang adalah bahwa Allah telah mewajibkan penyembelihan binatang yang mudah didapat. Artinya binatang kurban yang mudah didapat apapun jenisnya. Dan yang dimaksud dalam al-hadiyu adalah unta, sapi, dan kambing. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, ulama yang luas pengetahuannya, penafsir Al-Quran dan anak paman Rasulullah. Dan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim telah ditegaskan hadis dari Aisyah Ummul Mukminin. Dia berkata, Rasulullah pernah berkurban dengan kambing sekali. Dan firman Allah, "Wala tahliku ru'usakum hatta yabluka al-hadyu mahila." Dan janganlah kamu mencukur bersih rambutmu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya. Firman yang ini merupakan kelanjutan dari firman, "Wa atimul hajja wal umrata lillah", dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Dan bukan kelanjutan dari firman-Nya, "Fa in uhsirtum famastaysara minal hajj", jika kamu terkepung terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah kurban yang mudah didapat. Sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Jarir, karena Nabi dalam para sahabatnya pada tahun Hudaybiyah ketika mereka terkepung oleh orang-orang kafir Quraisy sehingga tidak dapat memasuki tanah haram, mereka mencukur rambut dan menyembelih hewan kurban mereka di luar tanah haram. Adapun di saat aman dan dapat kembali ke tanah haram, maka mereka tidak diperbolehkan mencukur rambut sebelum kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan selesailah pelaksanaan ibadah haji dari semua amalan manasik haji dan umrah jika dia mengerjakan haji qiran, atau mengerjakan salah satu dari keduanya jika dia melakukan haji ifrad atau tamattu. Sebagaimana ditegaskan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Hafsah, dia menanyakan, "Wahai Rasulullah, mengapa orang-orang bertahallul dari umrah sementara engkau sendiri tidak bertahallul dari umrahmu?" Maka kemudian Rasulullah pun menjawabnya,
Sesungguhnya aku telah membiarkan rambutku menggepal kusut dan mengikat binatang kurbanku sehingga aku tidak akan bertahalul sebelum menyembelihnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan firman-Nya, "Faman kana minkum maridan aw bihi azamir ra'sihi fa fidyatun min syiyamin aw sadaqatin aw nusyuki." Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu dia mencukur, maka wajib baginya membayar fidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkorban. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdurrahman bin Asbahani, aku pernah mendengar Abdullah bin Makil berkata, aku pernah duduk di dekat Ka'bah bin Ujrah di masjid ini, yaitu Masjid Kufah, lalu kutanyakan kepadanya mengenai fidyah dengan puasa. Dia pun menjawab, aku pernah dibawa menghadap Nabi sedang kutu berjatuhan di wajahku, maka beliau bersabda, aku tidak menduga bahwa gangguan yang kau alami sampai seperti ini. Apakah engkau mempunyai kambing? Tidak, jawabku. Kemudian beliau bersabda, berpuasalah 3 hari atau berikanlah makan kepada 6 orang miskin. Setiap orang miskin memperoleh setengah syak makanan dan cukurlah rambutmu. Jadi lanjut ke bin Ujrah, ayat tersebut diturunkan khusus mengenai diriku dan secara umum untuk kalian. Imam Ahmad meriwayatkan dari Fa'ad bin Ujrah, aku pernah dikunjungi Nabi ketika aku tengah menyalakan api di bawah kuali sementara kutu berjatuhan di wajahku, atau dia mengatakan di dahiku, maka beliau pun bertanya, kutu-kutu kepalamu itukah yang menyakitimu? Ya, jawabku. Kemudian beliau bersabda, cukurlah rambutmu dan berpuasalah 3 hari atau berikanlah makan kepada 6 orang miskin atau sembelihlah kurban. Mengenai hadis di atas, ayat mengatakan, aku tidak tahu mana yang didahulukan. Hadis senada juga dinukilkan Imam Malik dari Ka'bah bin Ujrah mengenai firman-Nya, "Fafidyatun min syiyamin aw sadaqatin aw nusyuki." Maka wajib baginya bayar fidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Ibnu Abbas mengatakan, jika menggunakan kata atau maka mana saja dari 3 hal itu yang kau kerjakan, niscaya kau akan mendapatkan pahala. Berkenaan dengan hal ini, penulis Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang demikian itu merupakan mazhab 4 imam dan ulama pada umumnya. Dalam hal ini seorang diberi pilihan, jika menghendaki dia boleh berpuasa dan jika menghendaki dia boleh bersedekah. Jika sak makanan, setiap orang miskin mendapat setengah sak makanan atau sama dengan 2 mud. Dan jika berkehendak, dia juga boleh membeli kurban dan menyedekahkannya kepada para fakir miskin. Artinya mana saja dari 3 hal itu yang dipilih maka sudah cukup baginya. Oleh karena itu lafaz Al-Quran ayat ini hendak menerangkan keringanan syariat, maka disebutkanlah dari hal yang paling mudah, lalu hal-hal yang mudah setelahnya. Dan ketika Nabi menyuruh Ka'ab bin Ujrah melakukan hal itu, beliau membimbingnya kepada pilihan yang lebih utama. Beliau bersabda, sembelihlah kambing atau berikan makanan kepada 6 orang miskin atau berpuasalah 3 hari. Semuanya itu baik dalam kedudukannya masing-masing. Segala puji bagi Allah. Hisam menceritakan Lais memberikan kami dari Taus bahwa dia pernah berkata, Fadiah berupa kurban atau memberikan makanan dilakukan di Mekah, sedangkan puasa boleh dilakukan di mana saja. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Mujahid, Atta dan Al-Hasan Al-Basri. Dan firman Allah, jika kamu sudah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji, di dalam bulan haji, wajiblah dia menyembelih kurban yang mudah didapat. Artinya, jika memungkinkan bagi kalian mengerjakan manasik haji, maka barang siapa di antara kalian yang mengerjakan umrah diteruskan kepada haji, termasuk berihram untuk haji dan umrah, dan berihram untuk umrah terlebih dahulu, dan setelah berihram untuk haji, yaitu disebut tamatu khusus, dan inilah yang dikenal di kalangan para fuqaha. Adapun tamatu yang bersifat umum mencakup 2 bagian tersebut. Sebagaimana terkesan dalam beberapa
sahih, sebab di antara para perawi dan ada yang menyatakan bahwa Rasulullah bertamatu, dan ada juga yang menyatakan bahwa Rasulullah mengerjakan haji kiraan, yang tidak ada perbedaan pendapat beliau bahwa beliau mengirim hewan kurban. Dan Allah berfirman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji, di dalam bulan haji wajiblah dia menyembelih kurban yang mudah didapat. Maksudnya hendaklah dia menyembelih apa yang mampu dia dapatkan, minimal kambing, dan boleh juga menyembelih sapi, karena Rasulullah pernah menyembelih sapi untuk istri-istrinya. Al-Auza'i menukilkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi pernah menyembelih sapi untuk istri-istri beliau yang sedang berhaji tamatu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Mardawai. Ini menunjukkan pada disyariatkannya tamatu sebagai yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Iman bin Husain yang menuturkan ayat tamatu diturunkan dalam kitab Allah dan kami pernah mengerjakan bersama Nabi. Kemudian tidak diturunkan ayat yang mengharamkan dan melarang hal itu sampai beliau wafat. Lalu ada seorang menyatakan pendapat sekehendak hatinya. Al-Bukhari berkata, disebutkan bahwa orang itu adalah Umar. Apa yang dikatakan Al-Bukhari ini telah menyatakan secara jelas bahwa Umar pernah melarang orang-orang bertamatu seraya berhujjah. Jika kita berpegang pada kitab Allah, maka sesungguhnya dia menyuruh kita menyempurnakannya, yaitu firman-Nya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Sebenarnya Umar tidak melarang amalan haji tamatu dalam arti mengharamkannya, namun dia melarangnya agar banyak orang yang menuju Baitullah untuk menunaikan ibadah haji bersama umrah, sebagaimana yang telah dikemukakannya dalam firman Allah yang artinya, tapi jika dia tidak menemukan hewan kurban atau tidak mampu, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi jika kamu sudah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Allah menyatakan barang siapa yang tidak menemukan hewan kurban maka hendaklah berpuasa 3 hari dan di hari-hari mengerjakan manasik. Para ulama mengatakan yang lebih utama adalah berpuasa sebelum Arafah, yaitu pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang demikian itu dikatakan atta, atau boleh juga dimulai dari waktu berihram menurut Abbas dan ulama lainnya berdasarkan firman-Nya dalam masa haji. Dan Asy-Sya'bi membolehkan berpuasa pada hari Arafah dan 2 hari sebelumnya. Demikian pula dikatakan Mujahid, Sa'id bin Jubair, Asy'ubi, Atta, Taus, Al-Hakam, Al-Hasan, Al-Basri, Hamad Ibrahim, Abu Ja'far Al-Bakir, Arabi bin Anas, serta Muqatil bin Hayyar. Al-Awfi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, jika seorang tidak menemukan hewan kurban, maka dia harus berpuasa 3 hari di masa haji sebelum hari Arafah. Jika hari Arafah merupakan hari puasa yang ketiga, maka telah disempurnakanlah puasanya, sedangkan puasa 7 hari dilakukan sepulang dari haji. Al-Sanada juga diriwayatkan oleh Abu Ishaq dan Wabrah dari Ibnu Umar yang mengatakan, yaitu berpuasa 1 hari sebelum hari Tarwiyah, lalu pada hari Tarwiyah dan pada hari Arafah. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari Ali. Jika dia belum berpuasa pada hari-hari itu atau tersisa sebagian dari hari itu sebelum hari raya, maka apakah dia boleh berpuasa pada hari-hari tasyrik? Terkait hal tersebut terdapat 2 pendapat di antara para ulama, atau keduanya juga merupakan pendapat Imam Syafi'i. Untuk pendapatnya yang lama, yaitu bahwa dia boleh berpuasa pada hari-hari itu berdasarkan ucapan Aisyah dan Ibnu Umar dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Tidak diberikan keringanan puasa pada hari-hari tasyrik kecuali bagi orang yang tidak mendapatkan hewan kurban. Demikian diriwayatkan Imam Malik dari Az-Zuhri dan Urwah dari Aisyah. Juga diriwayatkan dari Salim dari Ibnu Umar serta diriwayatkan dari keduanya melalui beberapa jalur. Dan juga diriwayatkan oleh Syufan dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari Ali. Barang siapa yang tertinggal mengerjakan puasa 3 hari saja, maka dia boleh mengerjakan pada hari-hari tasyrik. Hal itu dikemukakan pula oleh Ubaid bin Umar al-Laisi dan Ikrimah
Al-Hasan Al-Basri dan Urwah bin Al-Zubair. Mereka berpendapat demikian berdasarkan pada keumuman firman Allah yang artinya maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji. Dan menurut pendapat baru Imam As-Syafi'i qaulul jaid jadi bahwasanya tidak diperbolehkan berpuasa pada hari tasyrik berdasarkan hadis yang diriwayatkan Muslim dari Qutaibah Al-Khuzali. Rasulullah bersabda, hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan, minum dan zikir kepada Allah. Firman-Nya, dan 7 hari lagi jika kamu sudah pulang kembali. Mengenai firman-Nya ini terdapat 2 pendapat. Pertama, pada saat kalian berada dalam perjalanan pulang, karena itu Mujahid mengatakan itu merupakan rusha jika dia menghendakinya dia boleh berpuasa dalam perjalanan. Hal ini senada juga dikemukakan oleh Atta bin Abi Rabah. Kedua, pada saat kalian sudah tiba di negeri kalian. Abdul Razak menceritakan As-Sawri memberitahu kami dari Yahya bin Sa'id dari Salim, aku pernah mendengar Umar membaca ayat berikut ini. Lalu dia mengatakan jika dia sudah pulang kembali kepada keluarganya. Demikian juga dinukilkan dari Sa'id bin Jubair, Abu Aliyah, Mujahid, At-Takrimah, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, Az-Zuhri, Rabi bin Anas dan Abu Jabal bin Jabir telah menyebutkan ijma mengenai hal ini. Al-Bukhari meriwayatkan dari Salim bin Abdillah bahwa Ibnu Umar menuturkan Rasulullah pernah mengerjakan haji sebelum umrah pada saat menaikkan haji wada, lalu beliau berkurban. Beliau mengiring membawa bahwa kurbannya dari Zulhulaifah. Pertama beliau berihram untuk umrah, kemudian untuk haji. Selanjutnya orang-orang bertamatu bersama beliau. Rasulullah memulai dengan umrah dan setelah itu baru haji. Di antara orang-orang itu ada yang berkurban dan mengiring hewan kurbannya, dan ada juga di antara mereka yang tidak berkurban. Setelah Nabi sampai di Makkah, beliau bersabda, barang siapa di antara kalian menyembelih kurban, maka tidak dihalalkan baginya mengerjakan sesuatu yang diharamkan baginya hingga dia selesai mengerjakan hajinya. Dan barang siapa di antara kalian tidak menyembelih kurban, maka hendaklah dia mengerjakan tawaf di Baitullah, sa'i di Safa dan Marwah. Hendaklah memendekkan rambutnya dan bertahalul. Kemudian hendaklah dia berihram dengan niat haji. Barang siapa yang tidak mendapatkan 6 kurban, barang siapa yang tidak mendapatkan hewan kurban, maka hendaklah dia berpuasa 3 hari pada saat haji dan 7 hari ketika pulang kembali kepada keluarganya, dan seterusnya hingga akhir hadis. Al-Zuhri mengatakan Urwah juga memberitahu dari Aisyah hal yang sama dengan apa yang diberitahukan Salim kepadaku dari ayahnya. Hadis tersebut termuat dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Firman-Nya, tilka asharatun kamilatu, itulah 10 hari yang sempurna. Ada yang mengatakan hal itu sebagai penekanan, seperti halnya orang Arab mengatakan, aku melihat dengan mataku sendiri, aku mendengar dengan telingaku sendiri, dan aku menulis dengan tanganku sendiri. Dan seperti firman-Nya dalam surat Al-An'am ayat 38 yang artinya burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Dan firman yang lain, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Al-Ankabut ayat 48. Juga firman-Nya dalam surat Al-A'raf ayat 142 yang artinya, dan kami telah janjikan kepada Musa memberikan Taurat sudah berlalu waktu 3 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu 10 malam lagi, maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Rabbnya 40 malam. Ada juga yang mengartikan kalimatul sempurna itu sebagai suatu perintah untuk menyempurnakannya. Demikianlah yang menjadi pilihan Ibnu Jarir. Dan firman Allah yang berikut yang artinya demikian itu kewajiban bayar fidyah bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram, orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah. Ibnu Jarir merupakan para ahli tahlil, maksudnya di sini ahli tafsir, berbeda pendapat mengenai siapa yang dimaksud firman Allah tersebut setelah mereka semua sepakat
bahwa yang dimaksudkan di sini adalah penduduk tanah haram dan bahwasanya tidak ada tamatu bagi mereka. Sebagian mereka berpendapat bahwa yang dimaksudkan adalah penduduk tanah haram saja dan bukan yang lainnya. Ibnu Bashar meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mereka ini itu adalah penduduk tanah haram. Hal senada juga dinukilkan Ibnu Mubarak dari As-Tausawi. Dalam hal itu Ibnu Jabir milih mazhab Imam Syafi'i bahwa mereka itu adalah penduduk tanah haram dan orang-orang yang berada di sekitarnya pada jarak yang tidak boleh baginya mengqasar sholat, karena dia termasuk sebagai orang yang menetap di sana dan bukan sebagai musafir. Dan firman-Nya yang artinya dan bertakwalah kepada Allah, yaitu dalam segala hal yang telah diperintahkan dan dilarangnya bagi kalian. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Maksudnya bagi orang-orang yang tak perintahnya dan melakukan apa yang dilarangnya. Shallallahul azim. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembacaan hadis bab bersungguh-sungguh, hadis yang ke-10. Dari Anas meriwayatkan dari Rasulullah bersabda, ada 3 hal yang mengikuti seorang ketika meninggal dunia, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Selanjutnya kembalilah yang 2 macam dan yang 1 masih tertinggal. Keluarga dan hartanya kembali dan amalnya masih tertinggal. Muttafaq alaih. Saya ulangi, dari Anas meriwayatkan dari Rasulullah bersabda, ada 3 hal yang ketika seseorang ketika meninggal dunia, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Selanjutnya kembalilah yang 2 macam dan yang 1 masih tertinggal. Keluarga dan hartanya kembali dan amalnya masih tertinggal. Muttafaq alaih. Penjelasan di dalam hadis ini terdapat motivasi untuk melakukan amal kebaikan agar dapat menjadi penghiburnya di dalam kubur. Demikianlah pembacaan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 196 dan hadis sebelum ditutup. Taman Pak Haji untuk